Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, ahibati fillah, alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan kitab Al-Mawarith dengan pembahasan terakhir kita tentang Dzawil Arham. InsyaAllah pada pertemuan saat ini kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Penulis mengatakan tasian Kitabun Nikahi wat Thalaq. Yang kesembilan yaitu kitab tentang pernikahan dan perceraian. Wa yashtamilu ala ahada asyara baban. Pada kitab yang kesembilan ini ada 11 bab yang akan kita lalui. Baik, kita langsung saja masuk kepada bab yang pertama, al-babul awwalu fin nikahi wa fihi masailu. Bab yang pertama yaitu tentang nikah, dan pada bab pertama ini pula ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifun nikah, pengertian tentang nikah, wa adillatu masyru'iyatihi, dan dalil disyariatkannya pernikahan. Al-awwalu, yang pertama, ta'rifun nikah, pengertian nikah. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Nikah kalau diartikan secara bahasa itu artinya menggabungkan, menyatukan, dan masuk. Itu arti nikah secara bahasa. Karena orang-orang Arab mereka berkata tanah kahatil asjar. Pohon itu saling menyatu. Ya. Bagian-bagian pohon itu saling menyatu. Juga ada yang mengatakan nakahal matoru al-ardo. Nakahal matoru al-ardo, yang artinya air hujan itu masuk ke dalam tanah. Jadi arti nikah secara bahasa bisa menggabung, bisa menyatu, bisa masuk. Itu secara bahasa. Makanya boleh kita bilang tanah kahatil asjar. Ya, pohon itu saling bergabung. Nakahatil matoru al-ardo. Ya, bahasa terjemahannya secara langsung, air hujan itu menikah dengan tanah. Maksudnya apa? Air hujan itu masuk ke dalam tanah. Karena memang itu arti nikah secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan arti nikah secara syar'i, aqdun yatadhammanu ibahatat istimta'i kulli minaz zawjaini bil akhar alal wajhil masyru'. Nikah secara syar'i artinya adalah akad perjanjian yang mana menghasilkan dibolehkannya seorang suami dengan seorang istrinya atau seorang istri dengan suaminya saling bersenang-senang sesuai dengan tata cara yang dibolehkan oleh syariat Islam. Jadi ini dia artinya nikah secara syar'i, akad yang membolehkan seorang suami dengan istrinya atau seorang istri dengan suaminya bersenang-senang. Adillatu masyru'iyatin nikah, dalil disyariatkannya pernikahan. Al-aslu fi masyru'iyatin nikahi al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Dasar yang menjadi dalil disyariatkannya pernikahan itu adalah Al-Quran, hadis, dan al-ijma'. Faqad dalla ala masyru'iyatin nikahi ayatun katsiratun. Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang disyariatkannya pernikahan. Minha qaulu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i
mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Allah berfirman, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian suka, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Tapi jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah dengan 1 orang perempuan. Bahkan jika kalian tidak memiliki kemampuan, maka bisa menikah dengan budak-budak yang kalian miliki. Wa qaulu ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan menikahlah dengan orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak, yang sudah cukup usia untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian, maksudnya dari budak-budak kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Banyak hadis dalam bab ini, diantaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bersabda. Nah, tadi adalah dalil tentang disyariatkannya menikah dari Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil dari hadis. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyastahzawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bisiyam fa inna lahu wija. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Nah, yang dimaksud dengan mampu di sini sudah memiliki biaya untuk menikah dan memiliki penghasilan untuk memberikan nafkah, biaya untuk nikah, dan sudah memiliki penghasilan untuk memberikan nafkah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya dengan pernikahan itu akan membuat pandangan lebih terjaga dan akan membuat kemaluan juga lebih terjaga. Namun siapa yang belum memiliki kemampuan, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menekan hawa nafsu. Wa hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam. Nabi SAW bersabda, menikahlah kamu dengan wanita yang penuh cinta, yang penyayang, dan wanita yang berpotensi akan memiliki banyak anak, maksudnya subur. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di depan umat-umat yang lainnya. Artinya Rasulullah akan sangat bangga ketika umatnya banyak. Rasulullah senang dengan keluarga yang memiliki banyak anak. Waqad ajma'al muslimuna ala masyru'iyatin nikah. Dan umat Islam pun telah bersepakat akan disyariatkannya nikah. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, al-hikmatu fi masyru'iyatin nikah, hikmah disyariatkannya menikah. Laqad syara'a Allah subhanahu wa ta'ala nikaha li hikamin samiyatin yumkinu ijmaluha fil ati. Sungguh Allah telah mensyariatkan pernikahan bertujuan untuk hikmah-hikmah yang sangat agung, yang mungkin bisa kita sebutkan secara umum. Yang pertama, i'faful furuji. Idh khalaqallahu ta'ala hadzal insana wa gharaza fi kiyanihil gharizata al-jinsiyata. Fasyara'allahu zawaja li isba'i hadhihi ragbata wa li adamil abatha fihi.
wa li adamil abathi fiha. Yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan diri, maksudnya menjaga kemaluan. Orang yang bisa menjaga kemaluannya berarti dia telah bisa menjaga kehormatan diri. Nah, perlu dipahami ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada diri manusia ada kecenderungan atau insting berhubungan suami istri atau berhubungan biologis. Ada insting seperti itu pada tabiat manusia. Nah, insting seperti itu pun harus disalurkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan yang namanya pernikahan untuk memenuhi kebutuhan insting tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan supaya insting biologis tersebut yang Allah tetapkan di dalam diri manusia tidak sia-sia. Ini yang pertama. Jadi artinya untuk menjaga kehormatan diri dan untuk memenuhi hak diri berupa insting biologis berhubungan suami istri. Yang kedua, husul sukun wal anas baina zawjaini wa husul ar-rahati wal istiqrar. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Hikmah yang kedua dari pernikahan adalah mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, serta merealisasikan rohah wal istiqrar, ketentraman dan kedamaian. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Ia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, yaitu dari bangsa manusia, supaya kalian cenderung dan merasa tentram bersama istri tersebut. Dan Dia menjadikan antara kalian, yaitu suami dan istri, adanya rasa kasih dan sayang. Ats-tsalits hifdzul ansabi wa tarabutul qarabati wal arham ba'duha bi ba'din. Menjaga nasab atau menjaga keturunan, menguatkan jalinan kekerabatan, karena dengan menikah dua keluarga jadi akrab. Dan menguatkan jalinan silaturahim sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Yang ketiga ini menjaga keturunan sebab di barat sana yang menganut seks bebas itu sampai seorang ibu kebingungan bapaknya siapa. Seorang ibu ketika melahirkan dia kebingungan ini anak bapaknya siapa. Lalu mencari-cari, kadang dia menuduh kepada seseorang kalau dialah bapaknya si anak ini, ternyata bukan. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan syariat pernikahan yang telah ditetapkan oleh Islam ini. Jadi hancur. Ada seorang anak tapi gak tahu bapaknya siapa. Ini kan merusak. Dan dikhawatirkan dengan itu nantinya ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan menikah karena dia gak tahu nasab, padahal aslinya mereka berdua adalah adik kakak. Waliyadzubillah. Ini makanya Allah syariatkan nikah untuk menjaga keturunan, nasab. Dan pernikahan ini akan membuat dua keluarga semakin akrab. Yang keempat, baqa'un nasal al-bashari wa takthiru adadil muslimin li'ighadhatil kuffari bihim wa nasru dinillah. Menjaga keberlangsungan hidup keturunan manusia, menjaga keberlangsungan hidup manusia, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Hal itu untuk membuat orang-orang kafir menjadi kesal dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Dan tentunya dengan semakin banyak jumlah kaum muslimin, agama Allah pun semakin
tersebar dengan luas. Al-khamis, al-hifadhu alal akhlaqi minal hubuti wa taraddi fi hawiyati zina wal alaqat al-mashbuhah. Poin kelima mirip dengan poin pertama, yaitu menjaga akhlak yang mulia. Karena dengan menikah maka seseorang terjaga dari perzinahan, yang mana perzinahan ini merupakan akhlak yang buruk, serta menjaga dari hubungan-hubungan yang haram seperti pacaran. Nah, ini dia hikmah-hikmah yang mulia dari pernikahan. Menjaga kemuliaan, menjaga akhlak, menjaga keturunan, membuat dua keluarga menjadi akrab, serta mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga. Hukmun nikah wa ikhtiyar az-zaujah. Hukum menikah dan memilih istri. Al-awwal hukmun nikah. Yakhtalifu hukmun nikah min syakhsin li akhar. Hukum nikah itu berbeda-beda, ya, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, tidaklah sama. Awalan, yang pertama, yakunu wajiban idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu'i fi zina wa kana qadiran ala takalifi zawaji wa nafaqatihi lianna zawaja tariqu ifafihi wa sunihi anil wuqu'i fil haram fa in lam yastati fa alaihi bisawm wal yasta'fif hatta yughniyahu Allahu min fadlihi. Yang pertama, hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang takut terhadap dirinya terjatuh pada perzinahan. Dia sudah tidak bisa menahan nafsunya dan dia memiliki kemampuan untuk menikah, punya biaya untuk memberikan nafkah, maka dia wajib untuk menikah. Tujuannya ya untuk menjaga kesucian dan ya kehormatan dirinya agar tidak terjatuh pada perzinahan. Tapi siapa yang belum memiliki kemampuan biaya pernikahan dan belum punya uang untuk memberikan nafkah, maka dia harus puasa. Ini solusinya. Syahwatnya dia sudah tidak bisa ditahan, tapi dia belum punya kemampuan, puasa. Terus puasa sampai Allah memberikannya rezeki. Thaniyan yakunu manduban masnunan idza kana syakhs dha syahwatin wa yamlik mu'natan nikah wa la yakhafu ala nafsi zina li umumil ayati wal ahaditsil waridati fil hathi ala zawaj wa targhibi fihi. Yang kedua, nikah hukumnya sunnah. Ini bagi laki-laki yang memiliki syahwat tapi masih bisa dijaga, ya, masih bisa ditahan, dan dia memiliki kemampuan untuk biaya pernikahan dan telah memiliki penghasilan untuk memberikan nafkah, dan dia tidak merasa khawatir dengan dirinya akan terjatuh pada perbuatan zina karena syahwatnya dia masih bisa dia tahan. Maka untuk yang seperti ini disunahkan untuk menikah. Dia punya syahwat tapi bisa ditahan syahwatnya, dan dia memiliki kemampuan finansial, ekonomi, punya uang, dia sunnah. Thalithan, yakunu makruhan idza kana syakhs ghairu muhtajin ilaih bi an kana inninan aw kabiran aw maridan la syahwata lahuma wal innin alladhi la yaqdir ala ityanin nisa aw la yastahihinna. Yang ketiga, hukumnya makruh. Ini bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan hubungan biologis. Dia udah nggak ada syahwat untuk hal itu, nggak ada keinginan, nggak ada girah untuk melakukan hubungan suami istri. Ya mungkin karena dia satu sudah tua, yang kedua sudah sakit-sakitan atau inin itu artinya impoten, dan dia sudah nggak ada kecenderungan kepada perempuan, ya.
tidak ada kecenderungan kepada perempuan, dan dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, orang yang seperti ini yang sudah tidak ada keinginan untuk berhubungan suami istri dan dia tidak bisa juga melakukan hubungan suami istri karena mungkin sakit, maka hukum menikah baginya adalah makruh. Kecuali dia menikah dengan yang sesama seperti itu, ya silahkan, maka tidak makruh, karena mungkin tujuannya agar dia tidak sendirian, biar punya teman. Nah, kalau dia menikah dengan yang sesama seperti itu, maka tidak makruh. Athani ikhtiyar zaujah wa muqawwamat dzalika. Yang kedua, memilih istri dan parameternya. Wa yusannu nikahul mar'ati dzatid dini wal ifafi wal asli tibi wal hasab wal jamal. Disunahkan untuk menikahi wanita yang memiliki agama baik, yang menjaga kesucian diri, keturunannya baik, dan memiliki kecantikan. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ya, yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, dan menikahlah dengan perempuan yang memiliki agama, karena dengan demikian kamu akan beruntung. Fayahris ala dzatid dini fil maqamil awal wa yaj'al dzalika asasal ikhtiyari la ghairi wa yusan aidan ikhtiyaru zaujatal walud li hadithi Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Maka hendaklah seseorang lebih antusias dan bersemangat untuk memilih calon istri yang memiliki agama, dan hendaknya ini dia posisikan di urutan pertama dan ia jadikan sebagai parameter untuk memilih calon istri. Dan disunahkan juga untuk memilih seorang istri yang subur. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur, artinya berpotensi memiliki banyak anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain kelak di hari kiamat nanti. Wa yusannu ikhtiyarul bikri li hadits Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fahala bikran tulaibuha wa tulaibuka. Dan disunahkan untuk memilih gadis berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kamu tidak menikah dengan gadis yang mana kamu bisa bersenang-senang dengannya dan dia juga bisa bersenang-senang dengan kamu. Illa idza kanat hunaka maslahatun tarji'u nikah as-sayyib, kecuali ada maslahat yang besar untuk menikahi seorang janda, maka silahkan. Fayuqaddimuha alal bikri. Nah, kalau ada maslahat yang besar, maka seseorang boleh lebih memilih untuk menikah dengan janda daripada gadis.
wa yakhtar al-jamilah li'annaha askanu li nafsi. Dan juga penting untuk memilih yang cantik karena itu akan memberikan ketenangan dalam hati. Wa ghadlil basar, dan bisa membuat pandangan lebih terjaga. Wa ad'a limawaddatihi, dan akan membuat seorang laki-laki lebih cinta, lebih sayang. Nah, walaupun ini konteksnya untuk laki-laki memilih istri, tapi juga bisa untuk istri memilih suami. Bagaimana seorang perempuan memilih suami? Ya cari yang beragama. Kemudian yang kedua cari yang penyayang, cari yang subur, berpotensi memiliki banyak keturunan. Kemudian cari yang masih pemuda gitu ya, bukan yang duda. Kemudian cari yang tampan, karena yang demikian akan membuat lebih tenang, lebih sayang, dan bisa lebih menjaga pandangan. Ini dia konteksnya dalam mencari pasangan, bisa kita bilang begitu ya, agar lebih umum. Cari yang pertama memiliki agama, yang kedua penyayang dan berpotensi memiliki banyak anak, yang ketiga pilih yang belum pernah nikah, ya, pilih yang belum pernah nikah. Kemudian yang berikutnya pilih yang tampan atau cantik. Itu dia parameternya. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa memilikinya. Banyak-banyak berdoa. Al-mas'alatur rabi'ah. Pembahasan yang keempat. Min ahkamil khitbati wa adabiha. Di antara hukum-hukum khitbah itu melamar dan adab-adabnya. Al-khitbatu hiya idharur raqbati fi zawaji bimra'atin muayyanatin wa i'lam waliha bidzalika. Khitbah itu artinya menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang telah dia pilih. Dia tampakkan dan dia beritahu keinginan tersebut kepada wali perempuan itu. Artinya melamar, tahu ya, kita melamar ya. Kita mendatangi orang tua si perempuan dan menyatakan kalau kita pengen menikah dengan anak perempuannya. Itu namanya melamar. Wa min ahkamil khitbati wa adabiha, dan di antara hukum-hukum melamar dan adab-adabnya. Tahrumul khitbatul muslim ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan. Wa alima tsani bi ijabatil awal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Wa dzalika lima fi taqaddum lil khitbah min al-ifsadi al-awwal wa iqa'il adawah. Haram seorang laki-laki melamar perempuan yang udah dilamar oleh orang lain dan lamarannya diterima. Nggak boleh. Ya misalnya ada seorang laki-laki melamar nih seorang wanita dan lamarannya diterima, maka laki-laki yang lain tidak boleh melamar wanita tersebut. Haram hukumnya. Walaupun dia tidak secara terang-terangan. Ya, mungkin bisa saja dengan secara sindiran. Anak bapak sudah dilamar ya sama si fulan ya. Saya kalah cepet padahal saya pengen banget. Dia gak ngomong pengen banget apa, dia cuma bilang waduh saya kalah cepet dan padahal saya pengen. Nah ini kan sindiran. Ini juga tidak boleh. Kalau seorang laki-laki sudah mengetahui bahwa ada seorang perempuan telah dilamar, maka jangan dia lamar. Ya, sampai kapan? Ya, sampai jelas statusnya, apakah itu perempuan bakalan dinikahi setelah lamarannya diterima atau nggak jadi dinikahi. Kalau nggak jadi dinikahi, baru dia datang untuk melamarnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Karena yang demikian itu bisa menyebabkan pada permusuhan dan pertengkaran. Ini yang pertama adabnya, ya pilih wanita untuk dilamar yang belum dilamar oleh orang lain.
Kemudian Athani ya rumut tasri bi khitbatil mu'taddatil ba'in liqaulihi ta'ala wala junaha alaikum fi ma'aradtum min khitbatin nisa. Yang kedua, haram melamar wanita secara terang-terangan, bukan sindiran, yang mana perempuan itu lagi sedang dalam keadaan masa iddah ba'in. Masa iddah, intinya si perempuan itu sedang diceraikan dan talaknya talak ba'in, dia sedang dalam keadaan menunggu iddah, itu nggak boleh dilamar. Perempuan yang sedang menanti iddahnya tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Nanti sedang masa iddah ya? Iya, kata si perempuan itu. Ya udah, kalau misalnya anti sudah selesai iddahnya, tolong kabarkan saya pengen menikah dengan anti. Ini nggak boleh. Tapi kalau secara sindiran, misalnya gini, ya misalnya anti dalam keadaan masa iddah ya, kata si perempuan itu, iya saya sedang dalam keadaan iddah. Kalau misalnya iddah anti sudah selesai, tolong kabarin saya ya. Nah, itu namanya sindiran. Dia nggak mengutarakan secara terang-terangan kalau dia akan menikahi perempuan tersebut, tapi secara sindiran. Kalau anti masa iddahnya sudah selesai, tolong kabarin saya. Nah, kalau sindiran boleh. Ya, kalau sindiran itu boleh. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha alaikum fi ma'aradtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita itu dengan sindiran. Fayajuzu lahu at-ta'ridu ka'an yaqula wadattu an yuyassirallahu li imra'atan salihatan au inni uridu zawaj fanafal haraj anil mu'arrid bil khitbati yadullu ala adami jawazit tasrih faqad yahmiluha al-hiras ala zawaj ala al-ikhbar bin qidai iddatiha qabla qidaiha wa ammal mu'taddatur raj'iyati fayahrumu hatta ta'rid lianna fi hukmi zawaj fi hukmi zawjat. Nah, tadi ya seperti yang telah disebutkan bahwa boleh melakukan sindiran untuk melamar seorang perempuan dalam keadaan masa iddah ba'in. Tolak yang ketiga itu ba'in namanya. Talak 3 namanya talak ba'in. Kalau secara sindiran boleh seperti tadi ucapan, kalau masa iddah kamu sudah selesai, tolong kabarkan saya. Atau dia berkata di samping perempuan yang dalam keadaan masa iddah ba'in tadi, saya ingin sekali untuk menikah. Cuma ngomong gitu, tapi dia gak langsung bilang saya ingin sekali menikah dengan anti. Tidak, cuma ngomong saya ingin sekali menikah, semoga Allah memberikan kemudahan. Itu sindiran. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi membolehkan untuk melakukan sindiran lamaran kepada perempuan yang dalam masa iddah ba'in, maka itu menunjukkan gak boleh melakukan lamaran secara terang-terangan. Itu gak boleh melakukan lamaran secara terang-terangan. Yang boleh itu secara sindiran. Ya. Baik. Adapun melamar perempuan yang dalam masa iddah roj'i ini gak boleh sama sekali. Ya, perempuan yang masih bisa balikan lagi dengan suaminya, ini gak boleh kita sindir untuk menikahinya, gak boleh.
Kita tahu ini perempuan sedang diceraikan oleh suaminya, tapi perceraiannya baru perceraian pertama atau kedua, artinya masih roji, belum bain. Ini nggak boleh kita katakan kalau masa iddah anti selesai tolong kabarkan saya. Nggak boleh. Secara sindiran nggak boleh, apalagi secara terang-terangan. Ya. Jadi yang kedua, terhadap wanita yang dalam keadaan masa iddah, dilihat dulu. Kalau masa iddahnya masa iddah bain, maka boleh melamar secara sindiran, bukan terang-terangan. Tapi kalau wanita itu dalam keadaan masa iddah roj'i, yang masih bisa balikan dengan suaminya, maka nggak boleh mengutarakan lamaran, baik secara sindiran atau secara terang-terangan, itu nggak boleh. Baik. Al-thalith, man istusyira fi khatibin aw makhtubatin wajaba alaihi an yadhkura ma fihima min mahasina wa masawi'a wa la yakunu dhalika minal ghibah bal minan nasiha wal muraghaba fihi syar'an. Taib. Yang kedua tadi, poin yang kedua tentang melamar perempuan dalam masa iddah bain secara sindiran. Tujuannya apa? Karena kalau secara terang-terangan ya, jadi ada seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang dalam keadaan masa iddah bain, anti saat ini sedang dalam keadaan masa iddah bainnya, tolong kabarkan saya ya kalau misalnya anti sudah selesai masa iddahnya, saya pengen menikah dengan anti. Ini terang-terangan. Kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan si perempuan tadi ternyata juga pengen menikah dengan laki-laki yang tadi itu, yang mengutarakan keinginan untuk menikah. Lalu si perempuan itu pun berdusta. Berdusta dengan bagaimana? Dia mengatakan, insya Allah seminggu lagi masa iddah saya selesai. Padahal masa iddah dia baru selesai 2 minggu lagi. Jadi dia bohong. Nah ini kenapa tidak boleh melamar secara terang-terangan. Karena dikhawatirkan si perempuannya itu malah berbohong tentang masa iddahnya. Oleh karena itu dianjurkan untuk sindiran. Taib yang ketiga, barang siapa diminta pendapat tentang laki-laki yang melamar atau tentang perempuan yang dilamar, maka orang yang diminta pendapat tersebut harus menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang ada pada diri laki-laki atau perempuan. Ini bukan ghibah. Ya, ini bukan ghibah, tapi supaya orang yang ingin melamar atau supaya wanita yang dilamar itu bisa mendapatkan informasi, lanjutin lamarannya atau tidak. Jadi dia harus sampaikan dengan betul. Nah, kalau dia menyampaikan kebaikan-kebaikan, nah itu akan lebih mendorong untuk melanjutkan lamarannya ke jenjang pernikahan. Tapi kalau yang disebutkan ternyata keburukan, itu bukan ghibah. Itu untuk mencegah. Misalnya ada seorang laki-laki melamar perempuan, penampilannya baik sekali. Ya, wajahnya wajah baik, penampilannya penampilan baik. Ternyata di luar sana dia itu terkenal jahat, kriminal. Nah, ketika si wanita yang dilamar itu bertanya kepada kerabat laki-laki itu, lalu dikatakan, jangan sama dia itu jahat. Maka si wanita bisa membatalkan lamaran tersebut, dan itu untuk mencegah dirinya dari kemudorotan. Ini adab. Arabi, al-khitbatu mujarradun wa'di bizzawaj wa ibda'i raqbati fihi wa laysat zawajan. Lidha yabqa kullu minal khatib wal makhtubah ajnabiyan 'anil akhar. Nah, ini yang banyak gak dipahami oleh masyarakat umum. Apa itu? Melamar itu hanya sekedar mengutarakan keinginan untuk menikah. Itu lamaran. Dan dia bukan pernikahan. Dia cuma mengutarakan niat pengen nikah. Dia bukan pernikahan. Sehingga laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamar itu masing-masing masih belum menjadi mahram. Masing-masing belum menjadi mahram, sehingga gak boleh berdua-duaan. Loh, kok kamu udah bergandengan tangan
bareng-bareng jalan sama dia, saya sudah melamar dia. Oh, nggak bisa. Karena lamaran itu bukan nikah. Lamaran itu baru mengutarakan ingin menikah, sehingga belum boleh laki-laki yang melamar dengan perempuan yang dilamar untuk berdua-duaan, jalan bareng atau bergandengan tangan. Ini perlu diperhatikan karena banyak dari kaum muslimin yang nggak ngerti, disangka udah dilamar udah boleh jalan berduaan. Salah. Apalagi yang baru tukar cincin lah atau apalah, nggak ada dalam Islam tentang tukar cincin. Yang ada lamaran, setelah itu nikah. Lamaran terus nikah. Kalau udah nikah baru boleh gandengan tangan, jalan bareng, berduaan, silahkan. Tapi sebelum itu maka tidak boleh sekalipun sudah lamaran. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, hukmun nadhar ilal makhtubah. Hukum melihat, memandang kepada wanita yang dilamar. Jadi ketika kita datang mengutarakan ingin menikahi seorang perempuan, maka kita diizinkan untuk menikah. Diizinkan untuk melihatnya. Misalnya wanita yang pengen kita nikahi dia tuh bercadar, maka pada saat kita melamar kita boleh untuk melihat wajahnya. Man arada an yaktuba mar'atan bisyar'in Man arada an yaktuba mar'atan yusra'u wa yusannu lahu an-nadharu ila ma yadhharu minha adatan kawajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha li hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna mar'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahaba laka nafsi fasa'ada nadhara ilaiha wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Baik. Bagi seorang laki-laki yang melamar perempuan, maka disyariatkan, disunahkan, dibolehkan untuknya untuk melihat kepada apa yang biasa tampak dari perempuan, seperti wajahnya boleh dilihat, kemudian telapak tangannya boleh dilihat, kemudian telapak kakinya juga boleh dilihat. Ya, dilihat. Cuma dilihat saja, nggak boleh dipegang. Dia melihat 3 hal tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu supaya diriku dinikahi olehmu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diajak ngobrol, itu beliau nggak melihat perempuan itu, beliau membuang pandangannya kepada arah yang lain. Tapi ketika si perempuan itu mengatakan, saya pengen dinikahi olehmu wahai Rasulullah, pada saat itu Rasulullah melihatnya, ya, mengangkat pandangannya dan melihat ke wajah perempuan tersebut. Kemudian menurunkannya lagi, kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Artinya ketika ingin menikahi boleh ngelihat, karena Rasulullah pada saat itu ngelihat dulu, baru ditundukin lagi pandangannya. Ini namanya nazar. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadharta ilaiha qala la qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang laki-laki datang dan menyampaikan kepada beliau bahwa dirinya ingin menikah dengan wanita Ansor. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu sudah melihat kepada wanita Ansor itu? Dia menjawab, belum wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, pergilah lihat dulu, karena sesungguhnya di mata wanita-wanita Ansor ada sesuatu. Ya, di sini Rasulullah menganjurkan dia untuk melakukan nazar. Wa hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Qala fa khatabtu imra'atan fa kuntu atakhabba laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha.
Kemudian hadis berdasarkan Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melamar seorang perempuan, nah jika laki-laki yang melamar itu mampu untuk melihat kepada apa yang akan membuat dirinya makin mantap untuk menikahi perempuan tersebut, maka lakukanlah. Maksudnya kalau dia bisa melihat wajahnya dulu yang membuat dirinya akan semakin yakin untuk menikahinya, maka silakan lakukan. Lalu Jabir pun berkata, kemudian aku pun secara sembunyi-sembunyi melihat, ya tentunya melihat ke arah wajahnya ya perempuan tersebut. Lalu aku pun mampu melihatnya sehingga aku pun semakin yakin untuk menikah dengan perempuan tersebut. Wal hikmatu min dzalika, dan hikmah tujuan dari disyariatkannya nazar, anna nazara ad'a li hadud tiha fi nafsihi lihadwatiha fi nafsihi wa min thamma ad'a lil ulfati wal mahabbati wa dawamil mawaddati bainahuma kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirati wa qad khataba imra'atan undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma ay takunu bainakumal mawaddatu wal ittifaq. Apa sih hikmah tujuan dibolehkannya kita untuk nazar? Apa hikmahnya? Apa tujuannya disyariatkan untuk nazar? Hikmah dari hal itu adalah bahwa melihat akan lebih mengundang untuk sebuah tempat di dalam hati. Artinya lebih memantapkan niat, keinginan. Dan dari sana ia lebih membuka peluang untuk segera menikah. Ini dia tujuannya. Dan dengan begitu pun juga akan tumbuh yang namanya rasa cinta. Jadi ketika melihat, dia senang, hatinya menginginkan dan hatinya cinta. Pada saat itu pun dia semakin bersemangat, semakin yakin untuk menikah dengan perempuan yang telah dia pilih. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah, di mana Al-Mughirah ini telah melamar seorang perempuan. Kata Nabi SAW, undur ilaiha fa innaha ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah kepada perempuan yang kamu ingin jadikan calon istri, karena sesungguhnya hal itu lebih utama agar dilanggengkan cinta di antara kalian berdua. Nah, ini perlu dipahami nih ya ikhwah. Jadi kan ketika dia nazar, dia semakin mantap dengan keinginannya untuk menikah. Pada saat dia menikah, rasa cintanya pun selalu terjaga. Bahkan mungkin berkembang semakin besar dan semakin besar, artinya rumah tangganya akan semakin harmonis, semakin baik. Tapi kalau seseorang yang melamar itu tanpa nazar, dia cuma percaya sama informasi yang dia terima, apalagi informasi yang dia terima itu dari teman-temannya. Ada perempuan siap menikah, begini informasinya, dia langsung, iya saya mau sama perempuan itu, saya pengen nikah. Langsung ada keinginan seperti itu. Dan dia gak mau nazar, padahal sudah dianjurkan, saya udah yakin dengan pilihan saya gak perlu nazar lagi. Ternyata pada saat setelah menikah, apa yang terjadi? Dia kecewa. Loh, kok gak sesuai dengan bayangan saya? Nah, hal itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Akan menghilangkan dan menggugurkan rasa sayang dan rasa cinta, sehingga mengakibatkan rumah tangga bisa semakin renggang. Waliyadzubillah. Ini apalagi kalau orangnya gampang kecewa. Tapi kalau orangnya sabar, insya Allah tidak. Baik ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita bahas dan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicatat, dipahami dengan baik,
dan dijawab latihan yang diberikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.